Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar ya. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan dan melindungi kita semua. Amin. Inilah yang dialami Ika, gadis desa Wonogiri yang terpaksa menikah dengan seorang pemulung tua atas permintaan ibunya. Namun, fakta tak terduga, ternyata mengejutkan dirinya. Apa rahasia yang selama ini disembunyikan? Simak kisah selengkapnya dalam video ini. Hujan deras mengguyur desa kecil di Wonogiri, seolah langit ikut menangisi nasib Ika. Gadis itu terduduk di sudut kamarnya, menggenggam erat gaun putih sederhana yang akan dikenakannya besok. Dadanya terasa sesak, air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di usianya yang masih belia, ia harus menikahi seorang pemulung tua yang bahkan tidak pernah ia kenal dekat. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua impiannya, melanjutkan sekolah, pergi ke kota, meraih hidup yang lebih baik, lenyap dalam sekejap. Di ruangan sebelah, ibunya, Mega, sibuk menjahit kain untuk mahar sederhana. Wajahnya penuh keteguhan, tapi ada kepedihan yang samar di matanya. "Nak, ibu melakukan ini demi kebaikanmu," ucapnya lirih saat Ika menghampirinya dengan air mata berlinang. "Budi bukan orang jahat. Dia orang baik. Dia pernah menyelamatkan nyawa ibu saat kecelakaan, dan ibu berhutang nyawa padanya." Ika menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak di hatinya. "Tapi, Bu, aku tidak mencintainya. Aku bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Bagaimana ibu tega menghancurkan hidupku hanya karena balas budi?" Suaranya bergetar, penuh luka. Mega terdiam. Hatinya ikut terluka melihat putrinya hancur, tapi ia tetap teguh. Bagi Mega, hutang budi lebih berat dari segalanya. Pagi hari tiba terlalu cepat. Di depan rumah, tamu-tamu mulai berdatangan, membawa senyum simpati dan bisikan lirih tentang pernikahan tak biasa ini. Ika duduk di pelaminan dengan wajah pucat, tangannya dingin menggenggam bunga melati. Saat matanya menatap ke depan, ia melihat sosok Budi, seorang pria parubaya dengan pakaian lusuh dan senyum lembut. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh garis kehidupan yang keras. Saat Budi duduk di sampingnya, Ika merasa seolah dunia mengurungnya dalam jeruji tak kasat mata. Saat ijab kabul selesai dan tamu-tamu mulai pulang, Ika merasa jiwanya kosong. Malam mulai menjelang, dan ia tahu, sebentar lagi ia harus masuk ke kamar pengantin bersama pria yang baru saja menjadi suaminya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya menggenggam erat kain kebayanya. Langkahnya terasa berat menuju kamar, seakan kakinya terbelenggu rantai tak terlihat. Di dalam kamar yang diterangi lampu minyak, Budi duduk di tepi tempat tidur, sementara Ika berdiri di sudut ruangan, menundukkan kepala. "Ika," suara Budi terdengar dalam dan lembut, tapi bagi Ika, itu hanya suara asing yang membuat dadanya semakin sesak. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. "Aku tidak ingin ini," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Budi menghela napas panjang. Ia menatap Ika dengan tatapan yang sulit ditebak. "Aku tidak akan menyentuhmu jika kau tidak mengizinkannya," katanya pelan, tapi tetap tak bisa menghapus ketakutan di hati Ika. Malam itu terasa begitu panjang. Ika menangis dalam diam, sementara Budi hanya duduk diam di tempatnya, tak ingin memaksa. Di luar, hujan turun dengan deras, menambah kesan kelam pada malam pertama yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan bagi sepasang pengantin. Namun, bagi Ika, ini adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan.
Malam semakin larut, namun Ika masih terjaga. Ia duduk di sudut kamar dengan tubuh gemetar, sementara Budi tetap diam di sisi ranjang, seolah memberi ruang bagi istrinya yang ketakutan. Cahaya lampu minyak memantulkan bayangan mereka di dinding, menciptakan suasana semakin mencekam. Hujan yang sejak tadi mengguyur desa masih belum reda, suaranya berpadu dengan desiran angin yang berembus melalui celah jendela. Ika menggigit bibirnya, menahan isakan yang terus ingin pecah. Hatinya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kini ia telah menjadi istri seorang pemulung tua yang bahkan tak pernah ia cintai. Ia merasa seperti burung yang kehilangan kebebasannya, terkurung dalam sangkar emas yang tak diinginkannya. Air matanya mengalir lagi, membasahi pipinya yang dingin. Budi menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan. Langkahnya mendekati jendela, membuka sedikit tirainya dan menatap hujan di luar. "Ika, aku tahu kau membenciku." Suaranya tenang, tapi syarat dengan luka yang tersembunyi. "Aku tidak akan memaksamu menerima keadaan ini dalam sehari. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak menikahimu untuk menyakitimu." Ika tidak menanggapi. Ia hanya menggigit kukunya, menatap lantai dengan kosong. Kata-kata Budi tidak mampu menghapus kesedihan yang menghantam hatinya. Bagaimana bisa ia mempercayai seorang pria yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya dan merenggut kebebasannya? Budi melirik ke arahnya, matanya mengandung kesabaran yang dalam. Ia berjalan mendekati lemari tua di sudut ruangan, membuka laci dan mengeluarkan selimut. "Aku akan tidur di lantai," katanya sambil membentangkan selimut di atas tikar tipis. "Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu." Ika menoleh sekilas, sedikit terkejut dengan keputusannya. Ia berpikir pria itu akan memaksanya menjalani malam pertama seperti suami istri pada umumnya. Namun, kenyataannya, Budi malah memberikan jarak. Tapi itu tidak mengubah perasaan sesak di dadanya. Hening kembali menyelimuti kamar itu. Ika membenamkan wajahnya ke dalam lututnya, sementara Budi berbaring di lantai dengan mata menatap langit-langit. Hujan masih belum juga reda, menciptakan dentingan melankolis di atap rumah mereka yang sederhana. Tiba-tiba, suara guntur menggelegar di langit, membuat tubuh Ika tersentak kaget. Ia memang selalu takut dengan suara petir. Refleks, ia menarik selimutnya erat-erat, mencoba menenangkan diri. Tapi ketakutannya tak kunjung reda. Napasnya memburu, matanya membulat ketakutan. Budi yang menyadari kegelisahan itu bangkit perlahan. "Kau takut petir?" tanyanya dengan suara rendah. Ika tidak menjawab, tapi genggaman erat pada selimutnya sudah cukup menjadi jawaban. Alih-alih mendekat, Budi hanya duduk bersandar pada ranjang. "Dulu, aku juga takut petir," katanya dengan nada tenang, seolah berbicara kepada diri sendiri. "Tapi ayahku pernah berkata, petir hanyalah suara dari langit yang mengingatkan kita untuk tetap kuat, bahkan di saat paling gelap sekalipun." Ika menatapnya sekilas, hatinya sedikit terusik oleh kata-kata itu. Tapi ia segera membuang wajahnya, enggan untuk menunjukkan bahwa ia mendengar. Namun, dalam diam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Budi tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Ia bukan pria kasar atau pemaksa, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang misterius, sesuatu yang belum bisa Ika pahami. Malam itu tetap menjadi malam penuh tangis bagi Ika. Namun jauh di dalam hatinya, ada secercah kelegaan kecil. Budi tidak seperti pria yang ia bayangkan, tapi ia tetap tak ingin berharap lebih. Ia masih terjebak dalam pernikahan yang tidak ia inginkan, dan esok hari akan tetap menjadi hari yang berat baginya. Pagi menjelang, sinar matahari perlahan menyusup melalui celah jendela kayu yang usang. Ika masih terjaga. Matanya sembab akibat tangis semalam, tubuhnya terasa lelah meski ia tak benar-benar tidur.
Di lantai, Budi masih tertidur dengan napas teratur, tampak tenang seolah tak terusik oleh kepedihan yang sedang berkecamuk dalam hati istrinya. Ika menatap pria itu dengan perasaan campur aduk. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah menikah dengan seseorang yang selama ini dianggapnya jauh dari bayangan masa depannya. Namun, ada sesuatu tentang Budi yang membuatnya bingung. Pria itu tidak seperti yang ia kira. Ia tidak kasar, tidak memaksanya, bahkan memilih tidur di lantai demi menghormatinya. Tanpa suara, Ika bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Udara pagi terasa dingin, sisa hujan semalam masih meninggalkan jejak embun di dedaunan. Di dapur, ibunya, Mega, sudah sibuk memasak. Aroma nasi yang baru matang memenuhi ruangan, tetapi bagi Ika, tak ada nafsu makan sedikit pun. "Bagaimana malam pertamamu?" tanya Mega pelan, mencoba mencari tahu. Ika menegang. Pertanyaan itu membuat hatinya kembali terasa sesak. "Ibu benar-benar tega padaku," jawabnya lirih, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak pernah menginginkan semua ini." Mega terdiam sejenak, lalu menaruh sendok kayu di atas meja. "Ika, dengarkan ibu," katanya serius. "Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kadang, kita harus berkorban demi sesuatu yang lebih besar." Ika menggeleng, air matanya jatuh. "Tapi kenapa aku, Bu? Kenapa aku yang harus dikorbankan?" Suaranya pecah, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Mega hanya bisa menatap putrinya dengan penuh kepedihan. Ia ingin menjelaskan lebih banyak, tapi lidahnya terasa keluh. Ada sesuatu yang belum ia ceritakan, sesuatu yang harus disampaikan oleh orang yang tepat. Sementara itu, Budi sudah terbangun dan keluar dari kamar. Dengan wajah tenang, ia berjalan menuju sumur untuk mencuci muka. Tanpa sengaja, matanya bertemu dengan Ika yang masih berdiri di dapur. Gadis itu segera membuang muka, masih enggan untuk berbicara dengannya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Saat Budi menggulung lengan bajunya, Ika melihat sekilas arloji mahal melingkar di pergelangan tangan pria itu. Ia mengerutkan kening, merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin seorang pemulung memiliki jam tangan yang terlihat begitu mewah? Kecurigaannya semakin bertambah ketika, tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria berjas rapi turun, melangkah dengan penuh keyakinan menuju Budi. "Pak, rapat dengan direksi sudah dijadwalkan ulang," kata pria itu dengan nada hormat. "Dan proyek pengolahan plastik di kota sudah siap untuk dieksekusi." Ika terpaku di tempatnya. Matanya melebar, jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke arah Budi, berharap pria itu menyangkal atau mengusir orang itu karena salah alamat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Budi mengangguk ringan, ekspresinya berubah menjadi jauh lebih berwibawa. "Baik. Aku akan segera ke kantor setelah urusan pribadiku selesai," katanya dengan nada tenang. Ika semakin terkejut. Napasnya tercekat, pikirannya berputar cepat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Budi?" Suaranya lirih, hampir tidak keluar dari tenggorokannya. "Siapa kau sebenarnya?" Budi menoleh ke arahnya, tatapannya tak lagi seperti pemulung tua yang selama ini ia kenal. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, karisma, kekuatan, dan rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik penampilannya. Dengan senyum tipis, Budi akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. "Aku bukan sekadar pemulung, Ika," ucapnya pelan. "Aku adalah pemilik salah satu perusahaan pengolahan plastik terbesar di kota. Selama ini aku hanya berpura-pura.
Dunia Ika seakan berhenti berputar. Dadanya naik turun, otaknya berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Semua ketakutan, kesedihan, dan kebencian yang ia rasakan semalam tiba-tiba bercampur dengan kebingungan yang lebih besar. Ia menatap suaminya dengan tatapan kosong, tak tahu apakah ia harus marah, lega, atau justru semakin takut. Ika berdiri terpaku, tubuhnya terasa lemas seolah tulang-tulangnya kehilangan daya. Pria yang sejak awal ia benci, yang ia anggap sebagai pemulung tua tak berdaya, ternyata adalah seorang pengusaha besar. Kepalanya dipenuhi dengan ribuan pertanyaan yang berputar tanpa henti. Mengapa Budi berpura-pura? Apa maksudnya melakukan semua ini? Dan yang paling menyakitkan, kenapa ibunya seolah mengetahui semuanya tapi tetap memaksanya menikah tanpa memberitahu kebenaran? Mega, yang sedari tadi memperhatikan, mendekati putrinya dengan wajah penuh kebimbangan. Ika, ibu ingin memberitahumu sejak awal, tapi ini bukan tempat ibu untuk bicara. Semua ini adalah keputusan Budi, ujarnya dengan suara pelan. Ika menoleh cepat, tatapan matanya penuh amarah dan kekecewaan. Jadi ibu juga tahu? Ibu sengaja menjebakku dalam pernikahan ini tanpa memberitahu siapa dia sebenarnya? Air matanya kembali menggenang, hatinya terasa remuk. Ia merasa seperti boneka yang dipermainkan dalam permainan yang tak ia mengerti. Budi mendekat perlahan, namun Ika mundur selangkah, menjaga jarak. Ika, aku tidak berniat mempermainkanmu, katanya dengan nada lembut, tapi penuh ketegasan. Aku hanya ingin melihat apakah kau bisa menerimaku apa adanya, tanpa terpengaruh oleh apa yang aku miliki. Ika tertawa sinis, meski suaranya terdengar lebih seperti isakan. Jadi aku ini bahan ujian bagimu? Kau pikir aku ini siapa? Aku menghabiskan malam pertama dalam ketakutan, merasa hidupku hancur, sementara kau hanya mengujiku? Suaranya bergetar, dadanya terasa sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Budi menatapnya dalam diam, membiarkan Ika meluapkan semua yang ia rasakan. Lalu, dengan tenang, ia berkata, aku memang sengaja merahasiakan siapa diriku. Aku ingin tahu apakah kau dan ibumu menikahiku hanya karena aku seorang pria kaya. Aku pernah dikhianati karena hartaku, dan aku tidak ingin itu terjadi lagi. Kata-kata Budi membuat Ika terdiam. Hatinya masih diselimuti amarah, tapi ada sesuatu dalam suara Budi yang terasa jujur. Perlahan, ia mulai melihat bahwa pria itu bukan sekadar bermain-main dengan perasaannya, tapi benar-benar berusaha melindungi dirinya sendiri. Hening sejenak. Ika menatap Budi dengan mata yang masih penuh kebingungan. Dan sekarang, setelah aku tahu semuanya, apa yang kau harapkan dariku? Tanyanya dengan suara lebih pelan, hampir seperti bisikan. Budi menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku tidak meminta apapun darimu, Ika. Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku. Tapi aku ingin kau mengenalku lebih dalam, bukan sebagai pemulung, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai manusia yang juga memiliki luka dan harapan. Ika masih belum bisa memberi jawaban. Terlalu banyak emosi yang bercampur di hatinya. Marah, kecewa, bingung, dan entah kenapa, ada sedikit rasa iba. Ia masih tidak tahu bagaimana caranya menerima semua ini, tapi satu hal yang pasti, Budi bukan pria yang ia kira selama ini. Dan mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu dalam dirinya yang patut ia pahami lebih jauh. Beberapa hari setelah kebenaran terungkap, suasana di rumah masih terasa tegang. Ika lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, berusaha memahami semua yang telah terjadi. Perasaannya masih kacau, tetapi ada sesuatu yang mulai mengusik hatinya. Sebuah kesadaran bahwa Budi bukanlah pria yang jahat seperti yang ia kira. Namun,
Luka yang ia rasakan masih terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Di sisi lain, Budi tetap memperlakukannya dengan lembut, memberi ruang bagi Ika untuk berpikir dan menenangkan dirinya. Ia tidak pernah mencoba memaksakan kehendaknya. Setiap pagi, ia meninggalkan rumah lebih awal, kembali larut malam, dan tidak pernah menyinggung soal perasaan atau pernikahan mereka. Namun, semakin lama, sikapnya yang penuh kesabaran justru mulai menggoyahkan pertahanan Ika. Suatu sore, saat Ika sedang duduk di teras, ia melihat Budi baru saja pulang. Kali ini, ia tidak mengenakan pakaian lusuh seperti biasanya. Kemeja putih bersih melekat di tubuhnya, dengan jam tangan mahal yang berkilauan di pergelangan tangannya. Ia tampak berbeda, jauh dari sosok pemulung yang dulu Ika benci. Tapi, ada satu hal yang tidak berubah, tatapan hangat dan senyum lembutnya. "Ika," panggil Budi pelan. "Bolehkah aku mengajakmu pergi sebentar?" Ika ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk pelan. Mereka naik ke dalam mobil hitam yang sebelumnya sempat membuatnya terkejut. Sepanjang perjalanan, mereka hanya diam, sampai akhirnya mobil berhenti di depan sebuah bangunan megah, pabrik pengolahan plastik milik Budi. "Ini adalah tempat yang aku bangun dari nol," kata Budi, suaranya tenang namun penuh kebanggaan. "Dulu, aku memang seorang pemulung. Aku memulung sampah plastik dan menjualnya. Dari sanalah aku belajar tentang bisnis ini, hingga akhirnya aku bisa memiliki semua ini." Ika menatap pabrik besar itu dengan kagum. Ia tak pernah menyangka bahwa pria yang dulu ia anggap rendah ternyata memiliki perjalanan hidup yang begitu luar biasa. Perlahan, kebenciannya mulai luntur, digantikan oleh rasa hormat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Budi menoleh ke arahnya dan tersenyum. "Aku tidak meminta kau langsung mencintaiku, Ika. Tapi jika kau bersedia, aku ingin kita memulai dari awal, bukan sebagai suami istri yang terpaksa, tapi sebagai dua orang yang saling mengenal dan memahami." Ika terdiam cukup lama. Hatinya bergejolak, tetapi kali ini bukan karena kebencian atau penolakan, melainkan karena sesuatu yang lain. Untuk pertama kalinya, ia melihat Budi bukan sebagai pria yang menghancurkan hidupnya, tetapi sebagai seseorang yang pantas dihormati, bahkan mungkin dicintai. Dengan napas yang sedikit gemetar, Ika mengangguk pelan. "Baik, kita bisa mencoba," katanya lirih. Senyum Budi semakin melebar, sementara di dalam hati Ika, sebuah perasaan baru mulai tumbuh, sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Mungkin, pernikahan yang awalnya terasa seperti hukuman ini sebenarnya adalah awal dari kebahagiaan yang belum pernah ia bayangkan.